spawn pathnya di Node2D aja. Terus aku save. Terus di multiplayer spawner ini aku punya script, sudah aku persiapkan lagi teman-teman. Jadi ini jangan lupa di on ready for variant spawner, ini merajuk ke multiplayer spawner ini. Terus spawnernya spawn function ini dari sononya ya, metode-metode kayak gini. Terus callable self spawn player. Nah jadi kalau misalnya mulai masuk otomatis dia bakal nge-spawn player. Spawn player itu ini functionnya, nanti kita ke sini. Terus setelah nge-call spawn player, otomatis kalau si multiplayer atau misalnya orang yang masuk ke server ini dia itu statusnya adalah server atau host, otomatis dia bakal on peer connected begini. Terus otomatis juga di sini my ID multiplayer get unique ID, kita butuh ID kan karena beda-beda atau biasanya 6 player gitu atau apa. Dan di sini ada scene player properties, positionnya di mana, dan ownernya my ID ini get unique ID. Terus ini spawn ID function. Di sini kita punya data yang bentuknya dictionary, jadi ada banyak contohnya, misalnya nama Nurul, terus ID-nya misalnya Nurul FK8 gitu. Tapi kan yang bisa di display terserah teman-teman. Nah paling dari hostnya sendiri, dari server, dia punya data itu semua karena beda-beda kan, otomatis juga nanti bisa diakses. Misalnya skinnya apa, misalnya teman-teman ada yang punya skin tupai, jadi pakai baju tupai, ada yang pakai baju apa gitu. Ini semua datanya disimpan di dictionary. Terus di sini aduh gatel. Oke, ada scene name, ada properties, ini semua ada di sini, scene, properties, dan owner ID, data get owner. Terus ini scene, pack scene, preload. Jadi playernya ini bakal kita instantiate, kita bakal munculin si player di sini. Terus ada valid properties, terus dikasih namanya. Dan di sini player name itu sama dengan player ditambah owner ID. Jadi kalau misalnya host biasanya 1. Terus kalau ada yang join baru ya 2, 3, 4 dan selanjutnya itu player name-nya. Terus set multiplayer authority sama dengan owner ID. Owner ID ini data get owner. Ya. Kembali lagi ke player. Nah, itu spawn player. Nah, kalau on peer connected, di sini ada on peer connected. On peer connected, kalau multiplayernya server, otomatis dia bakal nyepon ini. Ini seperti biasa, oke? Jadi, kita sudah punya multiplayer spawner kita. Kita ke player scene. Ini yang dulu banget kita udah pernah bahas ini, teman-teman. Ada perubahan di scriptnya. Aduh, nah di atas teman-teman aku ada tambahin di ready. Kalau ready, terus authority-nya sebagai apa? Ini authority itu apa sih get multiplayer ini? Kalau misalnya lihat di dokumentasi ya teman-teman, ada authority-nya. Mana sih? Nih, not set multiplayer authority. Feel free to read this. Aku pun menangis sebenarnya karena ya sudahlah, pokoknya ini ya teman-teman, kalau misalnya mau kita dik lebih lanjut bisa kapan-kapan, dicengkring loh lemalak ya. Itu get multiplayer authority-nya jadi setiap player kan authority-nya beda, ada yang server, ada yang player dan lain-lain. Set multiplayer-nya di sini nih tuh ada mumet sekali. Jadi kita ke player lagi, terus multiplayer get unique ID. Jadi tiap kayak yang tadi udah aku bilang, setiap player punya ID beda-beda. Kalau si player ini tidak punya authority, otomatis tidak bisa bergerak, ya kan? Karena kita kan cuman bisa menggerakkan player kita sendiri, nggak mungkin dong kita ngegerakin player orang lain, ya kan? Jadi otomatis tidak bisa bergerak, false. Ini semua false kalau kita nggak punya authority. Dan itu dia. Terus di sini di physics prosesnya kita juga ada, kalau
tidak punya multiplayer authority ya back, yang ngapain baca ini gitu kan. Ini masih biasa, ini pergerakan-pergerakan. Dan di sini aku ada tambahin teman-teman update input RPC, jadi send to server or peers. Kalau peer to peer, kalau per ke komputer itu pakainya peer. Update input RPC. RPC itu apa? Kemarin kita ada pernah bahas teman-teman RPC. Nah ini dia RPC teman-teman. Jadi authority, ada string call remote, ada string unreliable, bla bla bla. Di sini bisa lebih lanjut atau buka lagi di video RPC. Oke, kita lanjut. Velocity ini masih biasa. Terus ke multiplayer spawn data di sini nggak ada kan. Jadi kalau multiplayer spawn data otomatis position data position player spawn at, jadi playernya bakal muncul di mana. Terus RPC unreliable ini RPC lagi, bisa dibaca lagi atau bisa ditonton lagi video RPC. Last input vector, direction, velocity, bla 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 masih sama. Oke, jadi kita udah punya ini. Dan di sini kita kan pengen nyoba game ini sesama komputer kan. Sementara kalau misalnya kita cuman play Godot kayak gini, otomatis dia cuman bisa ngeplay satu. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Aku punya dua cara. Pertama, kita ekspor video ini, ekspor game ini jadi game. Itu udah aku bahas juga di video sebelumnya, cara nge-export game jadi playable lah ya, bukan jadi project Godot kayak gini. Udah aku bikin juga, dan aku bakal bikinin cara yang kedua. Jadi yang cara kedua adalah kita ke Godot teman-teman, ke Godot 4,4, aku pakai 4,4 4.4.1. Nah, oke, kita menunggu di sini. Bisa dilihat ini ada Nvidia-nya. Pertama, ini aku play, ini yang dari Godot ya teman-teman, yang dari Godot. Aku bakal start server. Ini muncul ada tulisan juga hosting server status 2 ready player. Ini ID numberku karena aku host kan otomatis 1, authority 1, main 1. Salah. Jadi di sini kita taruh ini, dan yang kedua Godot yang ini, layar yang ini gamenya, kita tinggal run dan dia akan muncul join as client. Seperti biasa join as client tidak bisa karena kita membutuhkan IP 127.0.0.1 join as client. Nah, jadi dia sudah muncul 2. Tapi teman-teman, kalau aku gerakin si ini kok nggak muncul di ini nih, biar kelihatan ya. Nih, aku gerakin tapi kok nggak muncul di server satunya. Itu karena kita harus butuh satu node lagi, dan itu bakal buat pembahasan di video selanjutnya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.